Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Take Off 87? Dan salam sukses, salam satu hobi untuk kita para fighter Murai Mania. Di video kali ini kita mau membahas burung kalau nggak nakal nggak perform. Nah itu ya teman-teman ya. Nakal yang dimaksud di video konten kali ini, kalau nggak ngetip, kalau nggak nampar, burung ini nggak top perform. Di sini teman-teman dituntut lebih hati-hati menentukan seperti apa rawatan hariannya, setelan extra fooding hariannya, serta pengkondisian sebelum murai batu kita dengan fight tertinggi untuk kita siapkan tes gantang ya teman-teman. Di video kali ini kita pakai siswa Om Fauzan asal Purwakarta, Murai Muda. Seperti apa rawatannya? Simak video berikut ini. Terima kasih untuk sahabat Take Off 87 yang sudah lama menanti konten baru, dan untuk owner siswa terima kasih masih memberikan kepercayaan untuk kami bisa menggali dan memaksimalkan burung-burung kesayangan di SMA Bird School. Di video konten kali ini kita mau membahas murai batu pastol atau murai batu muda. Biasanya ciri paling mudah menandai burung dari usia muda memiliki mental bagus dan fighter tinggi, hariannya badannya selalu ketat dan royal atau mudah bongkar materi isian teman-teman. Dengan kondisi ciri fisik bulu semua ketat menandakan burung ini memiliki metabolisme yang bagus, emosi yang selalu ada tanpa kita harus rawat seperti jemur terlalu tinggi ya. Nah yang kedua, dengan royal materi artinya memiliki fighter tinggi yang di sini teman-teman dituntut sangat hati-hati dalam menentukan seperti apa rawatan harian dan setelan extra fooding hariannya untuk murai batu karakter fighter tinggi ini bisa tampil top perform di gantangan. Kalau salah dalam perawatan dan setelan extra fooding, murai batu seperti ini gampang cabul atau ciak bulu atau cabut bulu teman-teman. Atau malah bulunya ngembang, terus bunyinya ngukluk teman-teman. Burung fighter tinggi kalau tidak kondisi yang tadinya burung harian singset, dia akan ngembang bulu teman-teman. Lalu lebih dominan ngeriwik dan bisa terjadi ngelowo atau ngebet jinak. Dan parahnya lagi cuma ngukluk padahal materi isiannya banyak. Gitu teman-teman. Kalau perform tapi over, teman-teman kulik dulu tenaga burung teman-teman dapat dari mana. Birahi bongkarnya itu dapat dari perawatan seperti apa atau extra fooding apa. Ya teman-teman, dari tenaga dan birahi. Karena kalau emosi teman-teman sudah sukses 50% memiliki emosi karena jenis murai batu teman-teman fighter tinggi. Itu teman-teman. Untuk murai batu fighter tinggi biasanya rawatannya lebih simpel ketimbang murai batu dengan karakter yang fighter sedang dan rendah. Kalau fighter tinggi kita biasa nyebutnya rawatan kantor teman-teman. Jadi jemur tidak harus setiap hari, rawat umbar juga opsional, kadang diumbar kadang enggak, burungnya tidak terlalu rewel lebih tepatnya. Sekarang yang mau kita bahas adalah video burung murai batu muda milik Om Fauzan asal kota Purwakarta, Jawa Barat. Burung ini memiliki fighter tinggi. Untuk
jangkrik harian, kita hanya setel 5 pagi, 5 sore. Untuk krotonya kita berikan seminggu 2 kali, siang atau sore sebanyak setengah sendok teh, teman-teman. Sedangkan untuk fur hariannya kita pakai fur leopard kasar coklat, teman-teman. Itu dari extra fooding harian ya. Untuk rawatannya, mandi karena tipikal murai batu muda di video ini doyan mandi. Sebetulnya murai fight tertinggi itu bisa men-setting dirinya sendiri. Diuntungkan ketika burung fight tertinggi doyan mandi ketimbang burung fight tertinggi nggak doyan mandi, teman-teman. Dengan doyan mandi, murai batu muda ini kita setel mandi itu di sore hari sebanyak 3 kali dalam seminggu, teman-teman. Sedangkan untuk emosinya, di murai batu muda ini dapat emosinya tidak dari ulat Hongkong. Karena beberapa kali kita coba, ulat Hongkong dampak negatif untuk murai batu muda ini pasti nahan, teman-teman. Nahan, birahi naik, yang efeknya ngukluk dan nakal, teman-teman. Akhirnya kita dapat analisa naikin emosi murai batu muda ini lewat jemur sauna, teman-teman. Jemur sauna kita lakukan seminggu hanya 3 kali dengan durasi 1 jam per sesi, teman-teman. Setelah rawatan jemur sauna, burung kita masukkan ke umbaran. Umbar itu kita masukkan selesai jemur, biasanya itu di jam 8 atau setengah 9 pagi. Baru kita cabut itu setelah kita lakukan speed dan kita cabut sore hari ya teman-teman. Jadi masuk pagi baru kita cabut itu sekitar pukul 5 atau setengah 6 sore. Itu kita lakukan bersamaan dengan jadwal mandi, jemur, dan umbar. Supaya nggak bingung, teman-teman rawatan kan tidak dilakukan setiap hari, tapi hanya seminggu 3 kali. Teman-teman bisa pakai konsep Senin, Rabu, Jumat, teman-teman. Itu jadwal mandi, jemur, dan umbar. Jadi dibuat bersamaan. Kalau teman-teman dibikin jeda, loncat-loncat, itu nanti teman-teman bingung, lupa. Itu ya. Sedangkan untuk teknik umbar burung ini sendiri kita lakukan speed. Karena beberapa kali kalau umbarnya tidak kita speed, efek negatif ketika kita gantang, dia nembak gesek paruh. Dia nembak gesek paruh. Yang kedua, kekurangan tenaga atau power ketika di lomba. Burung ini jeda naik turun tangkringan. Atau kalau dia nggak kondisi lagi, dia hanya nampar nampar nemplok ngejar lawan. Itu salah satu ciri gampang murai batu yang kita gantang itu tidak memiliki stamina yang maksimal. Jadi ketika kita lakukan umbar pun kita perhatikan karena stamina burung murai batu yang kita miliki memiliki daya tahan dan imun serta kesehatan dan fisik yang berbeda-beda. Ketika teman-teman speed, mulailah dengan ritme lambat dulu. Ketika burung terbangnya sudah dari ujung tangkringan satu ke tangkringan yang lain, artinya burung sudah nyaman dan adaptasi dengan umbar teknik speed. Jangan sampai karena diumbar burung murai batu teman-teman malah cabul, malah drop down, narik leher gitu teman-teman. Sedangkan untuk setting lomba murai batu muda ini di hari H kita pagi jangkrik normal teman-teman. Jangkrik hanya 5, lanjut mandi. Selesai mandi, nah mandi kita buat mepet ya teman-teman. Mepet 1 jam sebelum kita berangkat ke gantangan. Selesai mandi kita angin-anginkan sebentar,
lalu berikan kroto setengah sendok teh. Selesai terpantau kroto habis, baru kita lakukan jemur dulu teman-teman. Jemur karena kita mepet gantang itu kan biasanya kisaran jam 12, jam setengah 1, jam 1 atau setengah 2. Itu durasi yang biasa harian 1 jam, kita cukup jemur itu 30 menit saja teman-teman. Jadi burung nanti kok habis mandi di atas malah pengen mandi lagi. Karena di hari H teman-teman jemurnya kekencengan. Atau ciri burung di hari H udah mandi kok di atas kepengen mandi lagi, artinya burung kekencengan teman-teman. Jadi teman-teman harus pas eksekusi di hari H dan eksekusi di lapangan. Nah, sedangkan untuk murai batu muda ini, karena analisa dari hariannya itu sudah dapat, di lapangan tidak kita colok apapun teman-teman. Jadi lebih tepatnya di gantangan itu hanya kita ablak 1 sesi sebelum dia naik. Ketika kelas cucak hijau naik, kita buka sebentar melihat reaksi supaya ketika birahinya yang dominan, birahi terbuang di bawah. Atau sebaliknya, ketika di bawah kita buka emosinya yang lebih dominan, harapannya emosinya kebuang di bawah, bukan ketika kita gantang di atas. Jika salah satunya birahi atau emosi lebih dominan, bongkaran tidak akan tuntas, tidak akan maksimal teman-teman. Irama lagu dan materi yang dihasilkan ketika murai batu di atas akan lebih banyak pendek-pendek atau nahan. Jadi harapannya atau tujuannya membuka burung murai batu sekian sesi sebelum kita gantang adalah membuat kondisi burung dalam kondisi netral. Jadi ketika di atas ketemu lawan ngelowo, ketemu lawan nampar, atau ketemu lawan galak, murai batu kita sudah bisa mengkontrol situasi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kebanyakan murai batu muda itu tidak perform selain memang mentalnya belum matang, selain jam terbangnya belum cukup, rawatan harian dan setelan extra fooding harian itu sangat menentukan hasil seperti apa ketika murai batu muda yang kita rawat bisa kerja atau top perform ketika kita gantang. Begitu teman-teman. Nah, idealnya sebulan berapa kali kita menggantang murai batu muda yang kita miliki? Jawaban saya yang pertama, yang pasti kita lebih hati-hati atau disayang-sayang teman-teman. Jangan karena sering juara, digantang pasti kerja, dan burung teman-teman cuman satu-satunya, teman-teman geber terus tanpa mempertimbangkan bahwa burung harus istirahat. Kalau fighter tinggi, teman-teman cukup gantang 2 minggu atau 3 minggu sekali. Tetapi kalau mentalnya belum mateng, kerja masih setengah-setengah, teman-teman bisa lakukan rutin latihan gantang itu 2 minggu sekali. Gitu ya teman-teman. Kebanyakan burung nampar nembak, teman-teman pasti akan mencari solusi seperti apa caranya burung anteng ya. Tapi kalau nampar nembak itu bagian dari karakter murai batu teman-teman, alih-alih pengen burungnya anteng, malah burungnya ketika kita setel turunkan birahi atau emosinya tanpa mempertimbangkan tenaganya, yang ada teman-teman burungnya ngecun ngeplay nancep tapi ngukluk full dari awal sesi sampai akhir. Jadi sebetulnya nggak masalah teman-teman. Burung nampar asal nembak buangan lagunya tuntas, muter irama lagunya keluar semua, sebetulnya nggak masalah.
Karena kita main murai batu muda atau murai batu pastol yang masih suka-suka dia dalam mengekspresikan dirinya ketika melihat lawan dan tarung di atas. Sebetulnya karakter nampar nembak, sebetulnya namparnya itu adalah cara dia memprovokasi lawan. Karena biasanya burung nampar nembak fighternya itu tinggi, tapi tidak dapat lawan yang sebanding. Gitu teman-teman. Nah ketika seperti ini, burung teman-teman di kelas muda fighternya tinggi tapi kok nggak jalan, nggak ada salahnya teman-teman coba gantangkan di murai batu dewasa. Tapi jangan ditaruh di tengah. Minimal taruh di nomor gantangan dari pinggir, 2 sub dari pinggir, jadi dia tetap keapit. Toh di kelas dewasa tidak semua peserta itu burungnya serem. Nah jadi ketika teman-teman melatih murai batu pastol teman-teman di kelas dewasa, harapannya mentalnya terbentuk. Semoga sampai durasi 16 menit ini teman-teman paham poin-poin yang saya sampaikan ya, dan cocok ketika dipraktekkan. Saya Dimas dari Take Off undur diri. Assalamualaikum.